Inspirasi dari Mojopahit. Mojopahit Empire atau Kerajaan Mojopahit yang keberadaannya eksis antara akhir abad 13 Masehi sampai abad 16 Masehi menjadi inspirasi berbagai karya pemerintahan dan politik serta dianggap sebagai kejayaan Nusantara pada masa lalu. Kejayaan Mojopahit masih dirasakan nyata hidup dalam memori kolektif masyarakat, terutama di Jawa, Bali, dan Madura. Klaim-klaim sebagai pewaris dan penerus Mojopahit nyata hidup dalam masyarakat menggambarkan memori kolektif masyarakat terhadap kejayaan Mojopahit yang menonjol dalam Kerajaan Demak, Mataram Islam, serta kerajaan-kerajaan di Bali yang berlanjut setelah kemerdekaan Indonesia. Bahkan Indonesia sendiri direpresentasikan sebagai Mojopahit modern. Babat tanah Jawa yang menjadi acuan sejarah tradisi Jawa meletakkan kisah Mojopahit pada kedudukan yang istimewa. Hal ini menyiratkan kisah Mojopahit menjadi memori kolektif masyarakat Jawa. Kisah Mojopahit di era kolonial Inggris 1811 sampai 1817 Masehi dan Hindia Belanda sampai tahun 1942 menjadi daya tarik bagi pihak kuasa kolonial dan para peneliti asing. Pada awal abad 19 Masehi, tepatnya saat Thomas Stamford Raffles menduduki Pulau Jawa antara tahun 1811 sampai 1817 Masehi, Raffles memerintahkan Wardenar untuk menyelidiki reruntuhan bangunan di Trowulan sebagai tinggalan Mojopahit. Penyelidikan terhadap tinggalan-tinggalan Mojopahit di Trowulan pada masa Hindia Belanda dilanjutkan oleh para peneliti lainnya, antara lain oleh Van Huvell Verbeke sekitar tahun 1880-an. Temuan naskah para raton dan negara Kertagama semakin meningkatkan kepedulian terhadap Mojopahit. Brandes dan Karen menafsirkan kedua naskah tersebut. Naskah negara Kertagama menampilkan deskripsi luasnya pengaruh Mojopahit. Tafsiran itu mulai mengangkat kembali kebesaran Mojopahit. N.G. Krom menyumbangkan pengetahuan tentang Mojopahit dengan menerbitkan beberapa prasasti dari zaman Mojopahit dan menuliskannya dalam buku Hindu Javanese Geschiedenis atau Sejarah Hindu Jawa. Generasi peneliti dan pemerhati selanjutnya diantaranya Henry McLellan Pond dan KRAA Kromojoyo Adinegoro. Kedua tokoh tersebut mendirikan perkumpulan peminat kepurbakalaan Mojopahit yang disebut sebagai Oudheidkundige Vereniging Mojopahit di Trowulan pada tahun 1920-an yang berusaha menyelamatkan temuan-temuan dari zaman Mojopahit. Selain banyaknya para ahli yang mengakui tafsir kebesaran dan kejayaan Mojopahit, terdapat juga yang meragukan kebenaran dari tafsir tersebut. Salah satunya adalah C.C. Burks. Burks menyatakan gambaran luas wilayah Mojopahit dalam kitab Negara Kertagama hanyalah pengetahuan geografis pada masa itu, bukan kekuasaan politik yang sebenarnya. Hal yang sama diungkapkan kembali oleh T.H. Bishop yang mengkaji Negara Kertagama secara rinci. Sementara itu Krom lebih yakin bahwa
daerah-daerah yang disebutkan dalam Negara Kertagama bukan hanya daerah yang dikuasai oleh Mojopahit, tetapi juga wilayah pengaruhnya saja. Sebelum dilanjut ke video berikutnya, jangan lupa subscribe, like, share, bunyikan lonceng, serta beri komentar.